yang patut ditulis ulang. Adalah suatu kebenaran yang tak dapat disangkal, yakni peristiwa wafatnya Yesus Kristus merupakan pengalaman yang paling tragis dalam hidupnya. Peristiwa yang tidak kita alami secara langsung ini sangat menyentil perasaan manusiawi kita. Saudara-saudariku yang terkasih, sambil menatap bayangan zaitun dan kenangan Golgota yang telah menyulam wajah Kristus yang carut-marut berlumuran darah, marilah kita menatap dosa-dosa kita. Karena dosa kitalah Dia datang, karena kesalahan kitalah Ia wafat. Mari menapaki jalan salib Tuhan yang adalah tanda solidaritas Allah akan penderitaan manusia. Banyak orang lagi mencintai kebenaran. Karena itu, anak manusia datang untuk mewartakan kebenaran dan keadilan yang macam-macam. Demi kebenaran dan keadilan itu, anak manusia menanggung penderitaan. Seolah oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Namun, bangkit pada hari kemudian. Berdoalah kamu. Marilah kita berdoa. Guru, sebentar lagi daerah ini akan gelap. Sebaiknya kita dalam pergi. Kita harus pergi ke Taman Getsemani di Bukit Teri. Dari sanalah awal kebenaran itu. Orang-orang berdosa akan menangkap dan menyiksa anak manusia untuk mati di kayu salib. Dan kamu semua akan tertukang dimaksudkan hal ini. Sebab ada tertulis, aku akan menangkap dan menyiksa gembala itu, orang gembala itu akan mencerai berai. Biarlah iman mereka terputus engkau, sekali-sekali aku tidak berdoa. Aku berkata kepadamu, terus nyaman ini bermayam, kau telah menyangkalku 3 kali. Kegelapan menyelimuti kota Yerusalem. Yesus berjalan menyusur lembah Sedrom menuju ke Taman Getsemani. Yesus menuju ke Taman Duka Cita untuk memperbaiki lagi dosa yang telah diperbuat manusia pertama oleh manusia pertama dalam Taman Kenikmatan Firdaus. Penghuni Yerusalem sedang tidur dengan nyenyaknya. Mereka tidak menduga tentang kejadian bersejarah yang sedang berlangsung di Taman Getsemani. Kesengsaraan Tuhan telah dimulai. Yesus masuk ke taman itu dengan membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus. Adapun Yudas yang mengkhianati Yesus juga mengetahui tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ bersama dengan murid-muridnya. Tinggallah di sini dan berdoa supaya kamu tidak jatuh ke dalam percobaan. Jiwaku sedih hingga mau mati aku. Ya Bapa, aku berdoa Bapakku, jika kau boleh biarlah ini lalu berdoa. Tetapi bukan kehendakku ya Bapa, melainkan kehendakmu. Terjadilah. Petrus, Yohanes, Yakobus, bangunlah. Memang bebanmu berat, tapi tidak bisakah kau berjaga dengan kejahatan? Roh memang kuat, tapi daging lemah. Kini waktunya sudah tiba. Bangunlah, orang sudah datang.
Orang yang mencium, itulah dia. Bawalah dia dengan tetap. Ada apa ini? Mengapa ribu-ribu begini? Anak manusia akan diserahkan ke tangan tersebut. Lihatlah, orang yang mengkhianati ibu dan salam. Hai sahabat, untuk inikah engkau datang? Sudah engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman? Betapa kejamnya diri. Adalah lebih baik jika engkau tidak baik. Siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Yesus dari Nazaret. Akulah dia yang kamu cari. Bangunlah. Siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Yesus dari Nazaret. Sudah kukatakan akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka pergi. Petrus, arahkan pedang. Sebab siapa yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau apakah aku tidak bisa berseru kepada Bapakku supaya ia mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantuku? Sangkamu aku ini penyamu, hingga kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku mengajar dan salah, dan kamu tidak pernah pedang. Yesus, kamu menipu. Kamu mendarah. Kamu menipu. Siksa dia. Siksa dia. Kami memuji Dikau ya Kristus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Yesus diseret ke pengadilan. Di sana telah menanti imam besar Kayafas. Namun Yesus sebagai domba yang diam membisu ketika dihantar ke tempat pembantaian. Ia dianiaya, tetapi itu ditanggungnya dengan sabar. Tanpa membuka mulutnya, ia membiarkan dirinya digolong di antara kaum durjana. Sebab itu, ia memikul kejahatan banyak orang dan berdoa bagi orang-orang berdosa. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari nomor 500. Sudah lama aku menantimu, Yesus. Kita memang harus bertemu. Yesus, benarkah ini Engkau Mesias? Sekalipun aku mengatakan kepadamu, engkau takkan percaya. Tetapi mulai dari sekarang, anak manusia tidak harus melakukan salah Bapa yang Maha Kuasa. Apa? Apa katamu, Yesus? Hai kalian, tidakkah kalian mendengarkan sebuah penghujatan? Karena itu, saudara-saudaraku, lebih baik mati satu orang untuk seluruh bangsa. Sekarang dia telah ada di tangan kita. Kita harus membunuhnya. Dia layak untuk dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Serahkan dan bawalah dia kepada Pilatus. Hidup Pilatus! Hidup Pilatus! Salibkan dia! Pilatus! Salibkan dia!
Saudara-saudara, apa tuduhanmu terhadap orang ini? Orang ini mengaku dirinya raja dan mengatakan rakyat dengan ajaran sesatnya. Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi ini terhadapmu? Benarkah engkau raja orang Yahudi? Apakah engkau mengatakannya dari hatimu sendiri? Atau ada orang lain yang mengatakan kepadamu tentang diriku? Apakah engkau kira aku ini seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan kepalamu sendirilah yang menyerahkan engkau kepadaku. Apa yang telah engkau perbuat? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau kerajaanku dari dunia ini, masih hamba-hamba sudah melawan aku tapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi, engkau adalah raja? Aku sendirilah yang adalah raja. Siapa yang kamu kendaki kulepaskan bagimu? Barabas atau Yesus yang kamu sebut Kristus ini? Barabas! Bebaskan Barabas bagi kami. Jadi apa yang akan kulakukan dengan Yesus yang disebut Kristus ini? Salibkan dia! Salibkan dia! Bebaskan Barabas bagi kami. Tapi jalan apa yang telah berbuatnya? Salibkan dia! Salibkan dia! Lepaskan Barabas bagi kami. Orang apakah dia ini? Galilea. Bukankah Herodes ada di kota ini? Bawalah dia ke Herodes. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Hidup Herodes! Hidup Herodes! Hidup Herodes! Salibkan dia! Hidup Herodes! Hidup Herodes. Bagus. Akhirnya aku bertemu dengan engkau yang namanya Yesus. Sekarang tunjukkanlah kepadaku mujizat-mujizatmu itu. Jika kau memang Mesias. Mengapa kamu diam? Siksa dia, biar dia bicara. Hormatku padamu, hai Raja orang Yahudi. Coba bernubuatlah, siapa yang menamparmu? Hahaha. Bawa dia kembali kepada Pilatus. Yesus kembali dibawa ke Pilatus. Sejarah kesengsaraan Kristus dapat mengangkat ke permukaan berapa banyak kebencian dan kedurhakaan dapat terpendam di dalam hati manusia. Berapa banyak kejahatan dan sikap tidak tahu terima kasih mengalir di dalamnya. Kristus di depan Pilatus Aku tidak menemukan kesalahan apapun terhadap orang ini. Aku akan mencabut dan menyiksa dia. Lalu aku akan melepaskan dia. Salibkan dia! Salibkan dia! Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu dia harus mati. Sebab dia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Jika Tuhan membebaskan dia, Tuhan bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya raja, dia melawan Kaisar. Benarlah dia! Salibkan dia! Aku tidak bersalah atas darah orang ini. Adililah dia menurut hukummu. Ambillah dia. Biarlah darahnya ditangguhkan
atas kami dan anak-anak kami. Salibkan dia! Salibkan dia! Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Perhatian kedua, Yesus memanggung salibnya. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib itu kami Allah menebus dia. Salam hai Raja. Hei Mesias, berbuatlah supaya kami semua percaya. Ayo cepat, berikan dia. Bawa salib ini. Kiri. Dengan penuh kerelaan, Yesus mengulurkan tangannya dan menerima salib yang berat itu. Dia hanya berdiam diri, tetapi berteguh hati untuk menerima keputusan yang tidak adil itu. Betapa kita kerap kali merasa tidak senang, bahkan mengeluh bila suatu saat kita mendapat salib kecil dalam kehidupan kita. Misalnya penyakit, kegagalan dalam hidup, kegagalan dalam pekerjaan, kesalahpahaman dalam pergaulan, serta kemiskinan. Bukan saja itu pernah berkata, barang siapa yang menjadi demikian, ia harus berani menyangkal diri serta memanggung salibnya setiap hari resiko hidup ini. Lebih sering kita mencari sesuatu dalam kenikmatan daging daripada harus berkeringat dan berjuang dengan tabah. Marilah berdoa. Ya Yesus, jadikanlah kami hamba dan pengikut-Mu yang setia, terutama tenaga dan pengorbanan kami yang sangat dibutuhkan bagi gereja, keluarga, dan masyarakat kami. Kuatkanlah niat dan keberanian kami untuk tidak melarikan diri dari tanggung jawab yang harus kami pikul. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Jalan cepat! Jalan! Kita bernyanyi dari nomor 485. Jalan cepat!
perhentian ketiga, Yesus jatuh di bawah salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Hei diri, kejadianmu masih jauh. Jalan, cepat ke barat. Dengan sesungguhnya, kelemahan-kelemahan kita lah yang ditangguhnya, dan segala duka cita kita lah yang dipanggulnya. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah telah memberikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam Yesus bertubuh-tubuhlah segala yang ada di langit, Jalan. ada sesudah jatuh, Yesus segera bangun kembali. Jalan cepat. Tenaga manusiawinya sudah sangat lama, maka sebenarnya salib tak dapat dipikulnya lagi. Hanya karena kasih dan cintanya lah yang mendorongnya untuk tetap sabar. Jatuh adalah pengalaman yang menyakitkan sekaligus memalukan. Sekian sering kita juga terus jatuh pada kesalahan dan dosa yang sama. Satu pertanyaan untuk kita renungkan. Bersediakah kita bangun lagi dari kesalahan dan kedosaan kita? Bumi tak akan menangis jika kita terangkut dan jatuh. Namun dia akan berkata, jika kita tak mau bangun. Marilah berdoa. Ya Yesus, hampir setiap kesusahan kami rasakan selalu berat. Namun kami percaya Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan hidup. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Jalan. Aku di sini bersamamu. Minggir Mamel. Jalan. Jalan. Hei, kau tengok dia tak kelihatan? Coba cari bantunya. Kau, siapa namamu? Cepat, bantu Henry mengangkat salibnya. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Aku akan membantumu. Ampunilah aku. Sebab aku tidak layak
berada di atas. Terima kasih saudara, engkau telah meringankan bebanku, walaupun kau terpaksa melakukannya. Kita sudah tak sanggup lagi untuk membangun salibnya lebih jauh. Maka ditahanlah seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru pulang dari Egypt. Lalu diletakkannya salib itu di atas batunya supaya ditipunya sambil mengikuti. Saudara salib, ia dengan rela menerimanya. Ia dengan rendah hati mau menerima salib dan membantu Yesus. Inilah tanda cinta dan belas kasihannya yang mendalam kepada sesama yang menderita. Kepada kita diberikan kebebasan yang lembut. Yesus berdiri di depan pintu hati kita. Ia mengetuk dan meminta jawaban dari kita. Memilih Yesus berarti harus menyangkal diri dan memikul salib. Apakah kita mampu? Mari berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk selalu mengingat bahwa kami telah terpilih untuk melayani dan mengasihi sesama serta menentukan kami Nyanyi di sini. Perhentian datang. Veronica menyapu wajah Yesus. Kami menyembah sujud Engkau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Yuk ngomong. Tuhanku. Minggir. Jalan. Di tengah sergadu-sergadu Jalan. Yesus. Ketika mereka menyeret Yesus, Veronica masih sempat melihat Yesus. Veronica turut Jalan. bagian dalam kedukaan itu. Sikap Veronica bukan berhenti pada rasa duka, tetapi telah ada suatu keberanian Jalan. dan berbuat kasih kepada Yesus. Veronica mengusap wajah Yesus yang diciciri dengan bercampur darah. Dan tanda terima kasih Yesus bukanlah kata-kata, melainkan memberikan wajahnya yang terbukti pada kain. Bahwa Yesus selalu memberikan dirinya kepada setiap orang yang berbuat kasih. Setiap orang yang berani berbuat baik, sesama akan mendapat pahala dari Tuhan. Tuhan akan memberikan ganjaran dan imbalan kepada setiap orang setimpal dengan usahanya, bahkan lebih daripada itu. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Hei bangsat, bangun. Penyalipanmu masih jauh. Cepat ke barat. Dan jalan. Dan hancurkan karena kejahatan, siksaan yang melibatnya membawa perdamaian untuk kita.
Dan kita semua berkati-kati tubuhnya. Kita semua bagaikan domba yang hilang dan tersesat, masing-masing menempuh jalannya sendiri. Tetapi kepada Dia, Tuhan meninggalkan segala bagaikan domba yang diam, tak mengerti sembilan itu. Seperti anak domba yang dihantar ke pembantaian, demikian kita yang tidak membuka mulut. Marilah berdoa. Ya Yesus, buatlah hati kami selalu peka dan terdorong dapat menerima segala kesusahan. Berilah supaya kami dapat mengerti kami yang menyertai antara kami sendiri. Berilah hati yang tenang untuk membantu kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Kita bernyanyi. Cepat! Yesus menasihati wanita-wanita yang mana. Kami menyembah sujud Engkau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Sekelompok wanita Yerusalem turut berduka cita atas penderitaan Yesus. Mereka menangis di pinggir jalan salib menuju Kalvari. Jangan menangisi aku, tetapi tangislah dirimu sendiri dan keluargamu. Megan, cepat! Dengan ini, Yesus menunjukkan bahwa karya amal lebih berharga dari kata-kata dan ayat. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Perhentian ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah sujud Engkau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. telah menebus bumi. Cepat ke barat. Tempat penyelempangmu sudah dekat. Dan Kami berpisah orang. Jalan menuju ke puncak tidaklah mudah. Dakian berbatu dan berkelok-kelok menampakkan keganasan dunia bagi sang kasih. Dapat dipahami mengapa Yesus dapat jatuh sampai 3 kali. Yesus yang telah lemah karena tidak tidur semalaman, didera dan diseret kemana-mana, harus menempuh perjalanan yang begitu berat. Yesus harus menjalankan semuanya itu karena satu hal, yakni kasih. Dan Yesus pun jatuh lagi untuk ketiga kalinya. Namun, ia tetap bangkit dan berdiri untuk melanjutkan perjalanan.
Ia harus terus berjuang untuk mencapai tujuan. Maka dalam kehidupan, ketika kita menghadapi berbagai tantangan jagat, sebagai pengikut Kristus yang perkasa, kita tidak boleh pernah menyerah sekalipun harus jatuh bangun. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, karena kasih-Mu kepada kami pada kami, Engkau harus benar-benar menjadiku berulang-ulang. Berikanlah kekuatan kepada kami, agar kami mampu dari kelemahan kami untuk terus berjuang menjaga Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, Kita bersatu. Perhatian ke-9. Kami menyembah sujud Engkau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Akhirnya tibalah mereka di puncak Golgota. Di sana serdadu-serdadu secara kasar menanggalkan pakaian Yesus yang melekat pada tubuhnya yang penuh luka. Luka-lukanya terasa amat pedih dan sakit. Ini pun merupakan saat yang paling memalukan. Dia ditelanjangi di depan umum. Pribadinya yang luhur mulia direndahkan. Ia dicemoohkan. Penghinaan itu bukan hanya menimpa tubuh, tetapi juga menggoyahkan kehormatan, wibawa dan harga diri seorang yang harus dijaga. Baiklah, kita undi juga ini siapa kita yang akan memiliki jiwa raja ini. Yesus harus mengorbankan segala-galanya. Ia tak menyimpan apapun bagi dirinya sendiri. Di sini, di depan pintu kematian, semua semakin terasa bahwa hidupnya dipertaruhkan untuk sesamanya. Pengorbanannya merupakan satu-satunya jalan untuk menciptakan ikatan yang kuat dan perdamaian yang kokoh dengan mereka yang menolak Dia. Yesus menyerahkan diri pribadinya sendiri untuk menebus semua orang, termasuk kita semua yang hadir di sini. Marilah berdoa. Ya Bapa, beranikanlah kami untuk mengorbankan harta, kekayaan, kehormatan, wibawa, dan jabatan demi menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran yang dibutuhkan bagi keselamatan umat manusia. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-10. Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah sujud Engkau ya Yesus dan bersyukur kepadamu.
Hai Raja, rasakan paku ini. Puncak Golgota sudah didaki oleh putra manusia. Dan kini tiba saatnya dia akan dibantai di mimbar salib. Keringat bercucuran membasahi tubuh. Dan darah meleleh seakan meminta dikasihi oleh makhluknya. Namun, makhluknya tega membiarkan tangan dan kakinya dipaku di palang penghinaan. Tangan yang selama 33 tahun rajin bekerja, sekarang dipaku karena kemalasan manusia. Kaki kudusnya yang telah mengembara ke banyak tempat untuk menolong orang, kini dipaku karena manusia sering melangkah ke tempat-tempat hina, ke ladang korupsi, ke tempat pelacuran, ke tempat perjudian, dan menjadi biang ketidakadilan. Oh manusia, mengapa kamu berbuat demikian kepadaku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku ini Tuhanmu? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudaraku, memang jalan satu-satunya untuk menyelamatkan manusia adalah dengan penderitaannya di salib. Allah sungguh mengasihi manusia sehingga ia rela mengutus putranya ke dunia. Betapa Tuhan baik kepada kita, sungguh mengagumkan bagi kita. Lalu, bagaimana sikap kita dalam mengikuti jalan salib putranya itu? Apakah kita termasuk dalam kelompok prajurit yang bermain dadu untuk mengubah jubahnya? Mulut mereka digenggam kerakusan, kebencian, dan dendam membara. Ataukah kita termasuk orang-orang setia seperti Maria bundanya, Maria Magdalena, dan Yohanes? Marilah berdoa. Ya Yesus, tangan dan kakimu dipaku karena dosa dan kesalahan kami. Perbuatan dan tindakan kami yang jahat adalah kaki-kaku yang melukai dan menembusi tanganmu. Semoga kami semakin sadar akan kesilapan dan kelalaian kami sehari-hari. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari nomor 487. Golgota tempat Tuhanku, disalib dan dicela, agar dunia damai pula dengan hormat tariknya. Dari sana
kita dia hapus dengan darah yang kudus. Ia tak sama lagi pada salib Golgota. Kita hidup oleh Dia, puji Tuhan selamanya. Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Ketika mereka sampai yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanan dan yang lainnya di sebelah kiri Yesus. Yesus, hati dan tindakan kami begitu keras dan agung, bagaikan paku-paku yang menembus kaki di tangan. Pilatus menyuruh memasang sebuah tulisan di salib Yesus yang berbunyi, Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Mesias, Mesias, jika engkau benar anak Allah, kenapa tidak kau selamatkan dirimu sendiri? Buktikanlah bahwa engkau benar anak Allah. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak bisa ia selamatkan. Hai Raja orang Yahudi, turunlah dari salib ini, supaya kami dapat percaya. Engkau yang ingin merobohkan bait Allah dan membangunnya dalam 3 hari. Namun, engkau tidak bisa turun dari salibmu sendiri. Jika engkau adalah Mesias, turunlah dari salib itu jika engkau sungguh-sungguh anak Allah. Selamatkanlah dirimu dan turunlah dari salib itu, agar kami dapat melihat dan percaya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Dengar, dia berdoa untuk kami semua. Kita layak mendapatkan ini jasmani, tapi ia tidak. Aku telah berdosa dan ini hukumanku yang setimpal. Engkau akan dibenarkan jika mengutuk aku sekarang. Aku hanya meminta ya Bapa, ingatlah aku jika engkau masuk ke dalam kerajaan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini engkau telah bersama aku di dalam surga. Kita hening sejenak. Golgota, Golgota, berbantai tubuh tak berdaya, tersobek jantungnya, warna merah tua. Kedukaan itu sangat hebat. Dan di bawah palang hina berdiri bunda. Saksikan putra. Anakku, apa salahmu? Mengapa mereka telah membunuhmu? Oh, bunda, duka cita ini salah kami. Ini dosa kami. Kamilah yang telah meludahi mukanya, menampar pipinya, merobek jubah sucinya. Golgota, Golgota, terukir tualang cinta
tetes darah, hapuskan dosa, mengalir, mengalun bersama kelihat tubuhmu. Golgota, Golgota, saksikan cinta Tuhan terucap dari bibir, tertampar serdadu penis. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan di palang ini mazmur-mazmur cinta berkumandang. Bapa, selesailah sudah. Ibu, inilah anakmu. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sudah selesai. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita heningkan peristiwa kematian Yesus. Masih terucap kata yang memberikan asa. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tak tahu apa yang mereka perbuat. Sekalipun penuh siksa, hatimu tidak berubah, masih setia memberi pengampunan yang tulus bagi orang sepertiku. Penuh dosa dan salah, di selada masih terucap kata yang memberikan asa.
Tapi dia sudah mati, Tuan. Sungguh, orang ini adalah orang suci. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Kita berjanji. Kita bernyanyi dari nomor 488. Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih, perlu dan luka yang pedih, meski mahkota duri menghina hartamu, dapat untuk kagumi, terima hormatku. Perhentian ke-13. Jenazah Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah sujud Engkau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Sesudah itu, Yosef dari Arimatea, ia adalah murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaan. Juga Nikodemus datang ke tempat itu. Ia mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak dan mur serta gaharu, kira-kira 50 kilo beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengapaninya dengan rempah-rempah, dan orang Yahudi di sini dibenarkan sabda Yesus bahwa benih yang ditanam harus mati dahulu agar dapat menghasilkan buah. Marilah berdoa. Ya Yesus, segala kesulitan kami merupakan juga benih yang suci, yang menghasilkan buah yang berlimpah. Karena itu, berikanlah kemampuan kepada kami untuk memahami serta menemukan arti dari kesulitan-kesulitan hidup kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari nomor 488 ayat 2. Yang mulia yang patut disembah dan layak menerima pujian dunia. Sekarang di dunia dihina, dicerca, disiksa, dirusai, yang salah nyatakan. Perhentian ke-14. Kami menyembah sujud Engkau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Marilah
berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sendiri juga mau merasakan kegelapan makam sebagaimana yang akan kami alami. 3 hari lamanya Engkau berbaring di dalam perut bumi sampai dengan saat kebangkitan. Menyaksikan semuanya ini, kami teringat akan sabdamu, biji gantung kalau tidak jatuh ke tanah, ia akan tinggal sendirian saja. Tetapi kalau ia mati, ia akan berbuah banyak, ditabur dalam kepadaan, dibangkitkan dalam keadaan matang, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Semoga dengan jalan salibmu ini, kami pun dikuatkan untuk memikul tanggung jawab atas hidup kami di bumi ini. Teguhkanlah iman kami, agar tetap setia dan percaya kepada-Mu. Dengan demikian, akan hidup selalu dalam nama-Mu, dan akhirnya kami pun akan turut bangkit bersama di Engkau. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Yesus, kami telah menempuh jalan salib-Mu. Kami merasakan betapa berat penderitaan-Mu untuk memikul salib. Oleh sebab itu ya Yesus, buatlah kami berdiri tegak, kokoh dalam pendirian, dalam melaksanakan nasihat-nasihat-Mu, agar kami dapat memikul salib kami. Kami juga sadar tidak tahu apa yang kami perbuat. Oleh sebab itu ya Yesus, tuntunlah roh kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami semakin menyadari apa yang telah kami perbuat kepada-Mu, sehingga kami menyadari kesalahan-kesalahan kami yang membuat kami ke pertobatan. Kami juga yakin dan percaya ya Yesus, semua ini Engkau lakukan untuk karya penebusan dosa-dosa kami, agar kami dapat bersama-Mu di kehidupan kekal. Oleh sebab itu ya Yesus yang baik, kami layak dan pantas bersyukur atas karya penyelamatan-Mu. Buatlah kami setia selalu memuji dan memuliakan nama-Mu bersama dengan sesama kami di rumah Bapa-Mu, juga di rumah umat-Mu. Siksa, bahkan sampai mati di kayu salib. Ampunilah kami anak-anak-Mu yang sangat sering melawan orang tua, membantah nasihatnya, tidak mendengarkan guru dan kakak pembina sekolah minggu kami. Kami sering malas berdoa dan ke gereja. Ya Yesus, bantulah kami dengan Roh Kudus supaya kami mampu berusaha jadi anak-anak yang baik. Dosa-dosa kami serta perisai terhadap murka Allah Bapa atas diri kami. Hati kudus Yesus yang penuh cinta, seluruh harapan kami pasrahkan padamu. Lindungilah kami terhadap jahat, kuatkanlah hati dan iman kami, hancurkanlah di dalam diri kami segala sesuatu yang tidak berkenan di hati-Mu, dan apa saja yang melawan Dikau. Semoga cinta ilahi-Mu meresap sedalam-dalamnya di dalam hati kami, agar kami tak pernah melupakan Dikau dan terpisah daripada-Mu. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari nomor 488 ayat 3. Bulat hari, ku berikan padamu, ya Yesus yang telah mati demi selamatku.
berdoa. Tuhan Yesus, bersama Engkau kami telah tiba di Bukit Golgota. Dari salib-Mu yang suci, akan Kau pancarkan kemuliaan Paskah bagi kami yang sedang berziarah ini. Jalan salib ini masih akan kami lalui dalam hidup dan perjuangan kami di tengah dunia ini. Namun, kami percaya bahwa pengorbanan dan perjuangan kami di dunia ini akan mendapat kekuatan bila senantiasa memandang pada salib suci-Mu. Engkau kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Acara tablo atau jalan salib yang kami laksanakan sudah selesai. Syukur kepada Allah.